resection comparison itu pun kami uji. Ya, saya dan Dr. Rismond menjelaskan dengan sangat detail, termasuk bagaimana lintasan dan lain sebagainya. Sementara Dr. Tifa dengan ilmunya behavioral neuroscience itu kemudian akan menjelaskan dengan detail analisis ilmiahnya. RRT ini kemudian membuat secara komprehensif dan ilmiah buku itu, white paper itu. Dan itu akan kita terbitkan secara digital dan analog. Dan sudah secara ilmiah juga kita akan mendaftarkan itu secara ilmiah. Jadi kita akan mendapatkan bukti ilmiahnya. Ya. Jadi artinya kami tidak omon-omon, kami tidak main-main. Itu akan kami lakukan Pak Agus, Pak Jenderal Ugro dan juga ya Dr. Tifa selalu. Kami tidak main-main, kami tiap hari ini rapat untuk membuat buku itu. Siapa menulis apa detailnya bagaimana, kemudian jadi itulah yang kita harapkan. Kita akan mendidik, mencerdaskan Indonesia. Buku jawablah dengan buku. Bukan buku dijawab dengan hukum yang tidak jelas. Itu clear banget kita. Jadi kalau ada orang pengen membalas itu, tulis buku juga. Misalnya keaslian ijazah Jokowi itu dari sisi ini, tulis. KKN-nya 83, kenapa bisa jadi 85? Tulis juga. Ya, analisisnya, jangan asal ngomong. Kenapa Petromak bisa jatuh? Kenapa gitar listrik bisa dipakai di desa yang belum ada listriknya? Nah, itu harus ditulis juga. Harusnya ya, jangan asal. Ya, kenapa bisa cap itu di belakang foto? Kenapa ada pula orang yang mau membela, cap saya di belakang foto juga. Ya, secara tegas live dia dulu. Ternyata orang itu hanya pengen tampil di televisi. Kemudian ada orang yang memastikan kita jadi, oh ini narapidana, Pak narapidana. 2 orang setidaknya sudah jelas narapidana. Atau 1 orang narapidana, 1 orang tersangka. Siapa dia? 1 yang belum menjalani hukuman yang harusnya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, inisialnya SM. Sering dipanggil dengan nama si Plester. Ya, itu belum menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan. 1 lagi, ternyata ada lagi. Orang yang tahun 2015, mohon maaf harus saya bilang, dia sebenarnya sudah statusnya tersangka dalam kasus penistaan agama. Dengan kasus dia menyatakan, mohon maaf ya, ini saya mohon maaf sekali. Dia mengatakan Nabi besar bukan orang Arab. Siapa dia? Inisialnya adalah AA, mantan dosen UI yang sekarang jadi politisi PSI, yang otaknya hilang ketika digebuki di depan DPR. Komisaris. Dia ternyata memang betul pernah jadi TSK, kemudian di SP3-kan oleh kepolisian, tapi dipraper dan kalah kepolisian. Jadi harusnya polisi menjalankan kembali status TSK-nya. Jadi udah jelas ya, 2 orang itu, iya, itu inisial SM dan inisial AA, itulah yang harusnya sudah jelas. Kalau kami selalu dituduh itu benar-benar zolim. Yang terakhir supaya tidak terlalu lama, insya Allah 16 hari lagi kita akan memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka. Dan secara khusus doakan saja, insya Allah saya akan memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka dari sebuah kota yang bernama Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada tanggal 18 Agustus 2025 besok, insya Allah akan ada petuah, akan ada nasihat dari orang bijak berasal dari asli Ngayogyakarta Hadiningrat. Tunggu saja tanggalnya, Senin 18 Agustus 2025 kita akan teriakkan itu dari Yogyakarta, mendukung Jakarta, mendukung Indonesia dan seluruh Indonesia bersama dengan para purnawirawan, ya, prajurit TNI yang ada. Jadi setelah kemarin ada Jakarta, ada deklarasi Bandung, ada deklarasi Medan, nanti deklarasi juga dari Yogyakarta bersama tokoh sentral dari Jogja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak salah kalau kita tempatkan Dr. Roy di penghujung acara, ya ini dia gongnya. Tapi Dr. Roy dan Dr. Tifa dan juga Dr. Rismond, apakah bukunya akan selesai pada bulan? Ya, kami ini benar-benar ilmiah. Ya, tuduhan adanya warna biru itu awalnya berasal dari Joko Widodo sendiri, yang menyatakan bahwa ada orang besar di balik ijazah.
Statement itu muncul pada tanggal 25 Juli. Kemudian setelah itu hari-hari berikutnya muncullah termul-termul yang melakukan celometan kalau menurut saya. Celometan karena menyebut baju saya biru ini di salah satu TV. Itu dilakukan oleh seorang namanya Ade. Ya. Ade Darmawan. Satu lagi SM lagi itu lagi-lagi yang mengatakan ini partai biru. Teman-teman sekalian, saya sangat yakin inilah gaya daripada Joko Widodo. Gayanya adalah lamis, nabok nyilih tangan, dan dia senang menggunakan proksi. Salah satu contohnya apa? Uploading ijazah yang disebut-sebut sebagai palsu itu. Selama ini dari mulai tahun 2022 ketika pertama kali itu dimunculkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta, itu semua berupa fotokopi. Tidak ada yang asli. Penampakan di ruang di Fakultas Kehutanan pada saat itu konon itu reuni pada tahun 2017 juga ya, yang teman-teman itu juga berupa fotokopi yang ada di belakang, fotokopi hitam putih. Yang benar-benar pertama kali keluar berwarna itu adalah pada tanggal 1 April tahun 2025. Siapa yang punya kalau bukan Joko Widodo? Enggak ada. Siapa yang mengupload pertama kali? Dian Sandi, orang dari kader partai PSI. Dian Sandi dapat dari mana? Kalau bukan dari Joko Widodo. Dan itu diakui oleh Jokowi ketika Dian Sandi mohon maaf sowan kepada Jokowi di Solo. Dia mohon maaf karena dia ketakutan benar akan dikenakan pasal 32 atau 35 ITE. Dia harus kena, ada atau tidak ada izin. Bunyi pasalnya adalah barang siapa melakukan tindakan untuk membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik ya tanpa persetujuan terlebih dahulu. Kalau dia persetujuan baru belakangan, dia tetap kena. Dian Sandi itu kena hukuman yang di atas 12 tahun itu. Ya, makanya dia ketakutan. Saya, Dr. Rismon, tidak pernah mengubah apapun. Dian Sandi mengubah. Aslinya ijazah itu bagus. Bujur sangkar. Sama Dian Sandi diubah miring. Jadi bentuknya trapesium. Itu sudah mengubah. Masuklah pasal 35 yang hukumannya juga di atas 5 tahun itu. Nah, intinya apa? Tidak mungkin Dian Sandi berani mengupload itu tanpa ada persetujuan. Katanya ijazah itu ada di tangan Jokowi, nggak pernah keluar sama sekali. Kok bisa di tangan Dian Sandi? Dari siapa dia dapat? Kalau mungkin Dian Sandi nggak dapat langsung di Jokowi, dia mungkin dapat dari muter dulu. Dari anaknya dulu yang ketua PSI, menurut ke dia misalnya kayak gitu. Jadi pola menggunakan proksi, pola menggunakan tangan orang lain yang digunakan pada khusus partai biru tadi. Saya justru senang ketika mantan partai saya diikutkan, maka ada jawaban tegas dari salah satu majelis tinggi kemarin secara live, Pak Syarif Hasan. Dan ada jawaban tegas juga dari salah satu kader Partai Demokrat itu namanya Pak Yan Harahap. Jelas, Yan Harahap menyatakan daripada ribut-ribut menuduh-nuduh partai kami, itu kata Yan Harahap, tunjukkan saja ijazah aslimu. Nah, jadi sudah clear ya, tapi kami tidak mau diributkan dengan masalah partai lagi. Saya sudah 5 tahun lebih tidak di partai itu dan tidak ada hubungannya lagi dengan partai itu. Dan jelas kami ini pure science, pure ilmiah. Justru dia melebarkan pertarungan dengan partai lain. Syukur, alhamdulillah kalau menurut saya. Silahkan saja. Terima kasih. Baik, cukup ya. Terima kasih kepada Komjen Ugroseno, Dr. Tifa, Dr. Roy. Ya. Terima kasih. Jadi dalam satu penyidikan itu buku pinternya kan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Mungkin ada penuntun dalam penyidikan misalnya turunan dari hukum acara pidana ada peraturan-peraturan Kapolri. Ya. Nah, semua peristiwa yang berkaitan dengan ijazah yang diduga palsu tadi, ya, itu petunjuknya sudah sangat banyak. Ada yang pernah mendatangi UGM, ya, Pak Roy Suryo, Pak Rismon, Dr. Tifa, melihat di situ ada dugaan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi sarjana, yaitu tidak ada lembar pengesahan, ya kan? Itu petunjuk semua. Nah, kemudian dengan peristiwa-peristiwa yang rekaman-rekaman lainnya itu juga petunjuk. Ya, belum ada keterangan saksi, belum ada keterangan ahli, ya kan? Belum ada surat, ya.
apalagi terdakwa gitu misalnya, alat bukti lah ya. Nah, menurut saya sebaiknya kegaduhan ini, ya kan, yang katanya diberhentikan laporan TPWA kan laporan tentang diduga ijazah palsu Pak Jokowi. Jadi kalau pasal yang digunakan pasal 263 ayat 1 akan susah ketemunya, matchingnya susah. Karena siapa yang membuat palsu? Nah, lebih bagus dirubah, dibuat laporan baru, ya kan? Diduga ada ijazah atau ada ijazah yang diduga palsu dengan beberapa petunjuk. Pernah ke Gajah Mada, Universitas Gajah Mada dicek dan sebagainya, itu petunjuk semua. Pernah dicek tempat KKN dan sebagainya, yang digunakan, yang diserahkan kepada diserahkan oleh seseorang ke KPU, entah KPU Solo, KPU Jakarta atau KPU Pusat, ya, kemudian digunakan oleh pegawai KPU atau komisioner KPU untuk mendaftar sebagai baik calon wali kota, calon gubernur, calon presiden. Nah, ini nanti tersangka yang terlapor bukan Pak Jokowi dulu, pemilik yang diduga milik ijazah palsu, tapi komisioner KPU. Nah, nanti yang dipanggil termasuk nanti pemilik ijazah diduga palsu tadi sebagai saksi dulu. Tapi terlapornya tetap komisioner KPU, sehingga ini tidak gaduh di awal. Di awal yang belum jelas gitu loh. Tapi berawal dari KPU dulu. Karena nanti di KPU yang disita itu berarti dulu pernah diserahkan kopi ijazah dari si Pak Jokowi yang dilegalisir. Nah, yang disita nanti adalah kopi kedua hasil kopi pertama yang dilegalisir. Jadi kopi yang dilegalisir, kopi pertama tadi masih disimpan KPU. Jangan hilang, itu milik negara. Kalau itu hilang, nah itu berarti menghilangkan dokumen negara, misalnya seperti itu. Jadi ini mudah penyidiknya. Ya, jadi yang dihentikan penyelidikan, silakan penyelidikan, tapi membuktikan bahwa ada dugaan diduga palsu, ijazah diduga palsu digunakan pada saat mendaftar di KPU tadi. Jadi terlapornya nanti seluruh komisioner KPU Solo, Jakarta maupun KPU RI. Itu dulu pertama. Nah, nanti kalau sudah jadi berkas, berarti yang melakukan 263 ayat 1 juga akan masuk di situ. Masuk pasal 55 KUHP bersama-sama. Itu konstruksi hukumnya harusnya seperti itu supaya tidak timbul pro dan kontra. Masing-masing penasihat hukum juga berbeda, kan lama-lama masyarakat juga capek ngurusi masalah ini. Itu aja. Ada lagi enggak? Kalau tidak ada lagi kita tutup.